Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak istri? Bukankah seorang nabi itu seharusnya mensucikan diri, tidak banyak berhubungan badan dengan para wanita, mengaku nabi tetapi menjadi budak nafsu, budak seks, melecehkan kaum wanita, bahkan mengawini anak perempuan masih kecil bernama Aisyah. Ketika dikawini masih di bawah umur sekitar 9 tahun. Tetapi Anda bangga punya nabi seperti itu. Kami sarankan sebaiknya Anda ganti agama dan jangan masuk agama Islam. Baik, kami hargai pertanyaan dan sarannya. Salamnya tidak kami jawab sebelum kami tahu agama orang yang bertanya. Apakah beliau beragama Islam ataukah bukan? Tetapi pertanyaan dan sarannya akan kami jawab dengan jawaban yang ilmiah. Begini wahai saudaraku, mengapa Anda protes pada Nabi kami yang memiliki banyak istri? Apakah Anda tahu bahwa sebelum Nabi kami diutus, keadaan manusia di seluruh dunia ketika itu mengalami kerusakan moral? Bukan hanya di Arab saja, tetapi kerusakan dan kebodohan jahiliyah membudaya di seluruh dunia. Di Romawi, Yunani yang notabene adalah daerah Eropa, kemudian di Mesir, Persia, Hindi, dan lain-lain. Baca dan pelajari sejarah yang benar. Ketahuilah bahwa bangsa Romawi dan Yunani pada zaman itu memperlakukan para wanita seperti budak dan bahkan lebih keji dan lebih kejam. Para wanita diperjualbelikan, bisa diwariskan dan bisa diperlakukan seenaknya saja. Begitu pula bangsa Mesir, Persia, dan Arab jahiliyah. Hampir semua bangsa di seluruh dunia ketika itu memperlakukan wanita tak manusiawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus dan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai memperjuangkan keadilan antar sesama manusia. Beliau menghilangkan diskriminasi dan menghapus kasta. Semua manusia dianggap sama dan sederajat tergantung ketakwaan. Walaupun manusia itu seorang budak kulit hitam, jika bertakwa, maka dialah yang lebih mulia menurut ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Dan para wanita juga disejajarkan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Terbukti ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka selama 26 tahun istri beliau hanya satu saja hingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jika Nabi Muhammad SAW budak nafsu dan budak seks, tentunya sejak dari muda sudah beliau lakukan karena beliau itu sangat tampan wajahnya. Tetapi mengapa beliau setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memiliki banyak istri? Begini wahai saudaraku, ketika beliau menjadi duda, usia beliau sekitar 52 tahun. Coba bayangkan, laki-laki usia 52 tahun. Kemudian beliau menikahi seorang janda tua, berpostur tubuh sangat besar, cangkung, dan tidak begitu menawan, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang berusia 54 tahun, lebih tua daripada Rasulullah. Jika beliau Rasulullah SAW itu budak nafsu dan budak seks, tentunya beliau akan memilih gadis perawan yang sangat cantik jelita. Namun mengapa beliau juga menikahi Sayyidah Aisyah yang masih kecil sekitar usia 9 tahun? Begini wahai saudaraku, bahwa wanita Arab usia 9 tahun itu
postur tubuhnya sudah besar dan sudah menjadi adat kebiasaan. Orang-orang zaman dahulu menikahkan anak perempuan mereka tatkala masih kecil, di bawah usia 9 tahun, bahkan usia 8 tahun, usia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun sudah dinikahkan. Coba lihat saja sejarah pada zaman Belanda. Apalagi ini zaman Rasulullah SAW, zaman dahulu banget. Lagian Rasulullah SAW juga punya tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin merekatkan hubungan persahabatan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dengan menikahi putrinya yang menjadi janda bernama Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian beliau Rasulullah SAW menikahi banyak wanita dengan tujuan untuk mempersatukan antar suku, antar golongan, dan mencegah perpecahan. Dan yang sangat penting diketahui oleh setiap orang pada zaman sekarang ini adalah bahwa semua wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu merasa senang, merasa bangga dan bahagia seluruhnya, walaupun hidup sangat sederhana. Bahkan banyak wanita pada zaman itu yang berlomba-lomba ingin dinikahi oleh beliau Rasulullah SAW. Banyak kisahnya wanita datang menawarkan diri agar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jika beliau itu dikatakan budak nafsu, budak seks, tentu istri beliau sudah tidak terhitung. Tetapi tidak beliau lakukan. Oleh sebab itu tuduhan bahwa Rasulullah SAW itu budak nafsu dan budak seks tidak benar sama sekali. Hingga para orang tua pada zaman itu juga sangat ingin putri-putri mereka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bangga menjadi istri seorang nabi? Dan siapa pula orang tua yang tidak bangga punya menantu seorang nabi dan rasul? Oleh sebab itu, jangan pernah menuduh sembarangan kepada Rasulullah SAW. Jika Nabi Muhammad SAW mau, maka jumlah istri beliau bisa melebihi jumlah istri Nabi Dawud alaihissalam yang berjumlah 99 istri, dan bahkan melebihi jumlah istri Nabi Sulaiman alaihissalam yang berjumlah 1000 wanita. Coba bayangkan, istrinya Nabi Dawud 99, istrinya Nabi Sulaiman berjumlah 1000. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya berjumlah 11 orang. 11 itu pun yang pertama monogami. Kemudian 10, yang satunya meninggal wafat lebih duluan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan janda 9. Tetapi dituduh sebagai budak nafsu atau budak seks itu salah alamat. Salah alamat. Karena seorang nabi dan rasul menikahi itu bukan karena nafsu atau seks atau budak yang lain-lainnya. Terakhir, saya Dawam Mu'alim bin Qonadi As-Sarangi Arembangi menyatakan bangga memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga bangga terhadap seluruh sunnah dan syariat yang beliau sampaikan. Saya menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula.